semuanya, shalom. Shalom semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa menyembah Bapak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalaupun di luar sana Tuhan hujan Tuhan, berapapun yang hadir Tuhan, ini rindu kami Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan hanya meninggikan nama-Mu yang agung Tuhan Yesus. Kami rindu akan Kau Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan Yesus atas kami Tuhan. Kami tidak layak Tuhan, tapi Kau layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang indah Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan ibadah kami buat Bapa, Tuhan pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Beri penyembahan bagi namanya Tuhan Yesus, karena Dia layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Biarkan pujian kami Tuhan Yesus hanya meninggikan nama-Mu yang agung Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Yes, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebentar kita akan memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami ingin memberi persembahan Tuhan, dan kita akan berkati persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang ada melalui kudus, haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu sudah siap, saya doa untuk bagi berdiri, kita akan persembahan kita. 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset lipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, berkat dan penghargaan. Diberikan pasangan bagi yang belum mendapatkan pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada pengangguran. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerima dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Sebentar dalam hadirat Tuhan Yesus. Yes. Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti
terjadi di altar Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami persembahkan seluruh tubuh jiwa roh ini Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga menyampaikan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Engkau berarti hamba-Mu dengan urapan yang baru, penuhilah kami hikmat-Mu, penuhilah hamba-Mu kemuliaan Tuhan. Dan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan berkati juga jemaat-Mu yang hadir di sini Tuhan. Engkau sertailah mereka Tuhan, biar nama Tuhan selalu membimbing mereka. Dan berkati dan kuduslah tempat ini Tuhan. Dan bila seandainya ada kuasa iblis, kuasa setan, kuasa orang, kuasa apapun yang mengganggu tempat ini, pada saat ini kami ikat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk sharing tentang kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa bersama Tuhan Yesus. Biar udara di luar hujan, tapi semangat kita tetap semangat 45 untuk memuji Tuhan. Ya, jangan menjadi kendor. Biarlah apinya tetap menyala. Ya, sekarang ini adalah api pencurahan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, yang menjadi tema kita pada sore hari ini menjelang malam, bersinar dalam kegelapan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 28 ayat 18 dan disusul dengan Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Karena ayat ini hanya sedikit, jadi mari kita baca bersama-sama. Bisa dilihat di slide di depan. Matius pasal 28 ayat 18. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Ya, demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Yang menjadi tema kita tadi bersinar dalam kegelapan. Artinya, di mana beberapa hari yang lalu, tanggal 14 Mei, kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga, kita juga memperingati kenaikan Yesus, pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kenaikan Yesus memberi harapan sebuah undangan buat pribadi kita masing-masing untuk menemukan terang di tengah beban dunia ini. Dalam dunia ini kita akan merenungkan realita masalah hati dan panggilan untuk hidup berubah. Kegelapan itu Bapak Ibu yang menghalangi kita adalah dosa. Ya. Di dalam kehidupan ini kita tidak luput dari dosa karena kita manusia, masih ada keinginan daging, masih hidup kita di daging. Jadi melalui kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus pada hari ini, kita menerima satu undangan. Yang diberikan undangan itu pasti yang Tuhan tahu, yang membuka hatinya. Tidak mungkin kalau kita punya acara beberapa bulan yang lalu, Pak Agus di sini dia punya ada hajatan itu anaknya menikah, ya. Tidak mungkin Pak Agus membagikan surat undangan orang yang tidak dia kenal. Pasti Bapak Ibu ya, tidak mungkin. Dan begitu juga Tuhan, dia datang ke dunia ini pasti orang yang membuka hatinya, dia berikan undangan. Kalau dia tertutup hatinya, tidak pasti dia memberikan, karena menghabiskan waktu. Ya, dia memberikan di rumah A, ya. Dia mengantar satu surat undangan, dia ketuk-ketuk pintunya, tidak dibuka. Dia bilang, "Salam, salam," tapi pintu dibuka.
1 hari, 2 hari, seminggu, setahun, pintunya tidak dibuka sehingga habis waktunya. Jadi yang mau Tuhan adalah kalau kita menerima surat undangan itu harus kita membuka hati. Nah, melalui pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari yang sangat penting dalam sejarah kekristenan. Pada hari ini janji Tuhan Yesus digenapi, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Di mana saat itu ketika naik Yesus Kristus, jadi murid-murid itu putus harapan. Ya. Mereka yang sebelumnya takut dan bersembunyi berubah menjadi pribadi yang penuh keberanian dan kuasa. Pencurahan Roh Kudus bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi pengalaman yang masih Tuhan kerjakan sampai hari ini setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, sampai hari ini masih ada Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus, pelayanan kita kering, hambar. Doa kita juga tanpa Roh Kudus menjadi dingin, tidak ada apinya, kayak es batu. Ya. Dan hidup kehidupan rohani kita kehilangan kuasanya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, hidup kita diubahkan, hati dipenuhi sukacita, ada kuasa bersaksi memberitakan Injil, dan gereja mengalami kebangunan rohani yang sering pada saat ini adalah KKR, kebangkitan rohani. Ya, di mana-mana diberitakan kabar baik. Nah, di dalam Lukas pasal 11 ayat 13, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bukan kepada yang tidak minta, ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ya, biasanya kalau retreat yang mengenai baptisan Roh Kudus ini, ya bagi orang yang membuka hatinya, ya dia menerima. Tapi saya rasa di sini sudah rata-rata ikut semua retreat. Amin. Ya. Begitu juga kisah para rasul ayat 1 sampai ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah janji Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus adalah janji Tuhan. Roh Kudus memberi kuasa, Roh Kudus mengubah hidup kita, Roh Kudus membawa kebangkitan rohani, kebangunan rohani, dan Roh Kudus memimpin orang percaya. Ini hanya mengingatkan saja Bapak Ibu, karena hari ini adalah hari Pentakosta. Nah, tanggal 14 kemarin kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Ya, itu 10 hari sebelumnya. Kita menerima kuasa pengharapan kepada orang percaya untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Ya, dunia ini gelap Bapak Ibu. Ya, kadang di luar juga mendung, tapi dunia lebih kejam lagi. Ya, di mana-mana kalau kita jalan malam, kemarin kami pulang malam, yang pagi juga di sini jam berapa kemarin pulang pagi? Setengah 4 kami nyampe di rumah itu hampir jam 2. Tapi hati kita tetap berdoa, takutnya ada begal. Memang dunia ini kejam. Karena semakin malam itu motor itu orang-orang berlalu lalang sedikit. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan percaya, tidak terlalu khawatir. Apapun yang terjadi, ya Tuhan sudah tahu. Tapi pasti orang-orang yang percaya kepadanya pasti dilindungi. Ya, dunia saat ini sangat penuh dengan kegelapan, dosa, membenci, kekerasan, iri hati, ketidakadilan, dan kehidupan yang semakin jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita hanya melalui kenaikan Tuhan Yesus, bukan berarti hanya dongeng aja Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di Facebook, ya banyak-banyak perdebatan yang mengatakan
Tuhan Yesus itu tidak benar. Tuhan Yesus itu bohong. Dan ada di sebelah ada satu kitab, tapi kita tidak perlu belajar. Tapi kita yang percaya Tuhan Yesus itu naik ke surga, ada saksinya. Murid-muridnya. Bukan dongeng, bukan fiksi. Tapi ini karya nyata mengenai Injil itu. Tapi itulah Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus memberitakan kabar baik. Bahwa Yesus benar-benar datang kedua kali, karena dia sudah mencurahkan Roh Kudus pada saat ini adalah Roh penolong buat kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Kehidupan kita ini hampa. Ini bukan perpisahan untuk sementara, tapi ini adalah penyerahan amanah agung kepada umatnya, memberitakan kabar baik. Dan Tuhan menyampaikan begini, Yesus mengatakan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan takut menghadapi persoalan hidup. Percayalah kepada Tuhan, tetap kuat meski dunia gelap. Dan dia juga mengatakan, seperti matahari tetap bersinar meski tertutup awan, demikian kuasa Tuhan tetap bekerja meski hidup penuh masalah. Kalau lihat di luar Bapak Ibu mendung, tapi kita yang percaya terang itu masih ada harapan. Kadang orang dia bilang, saya tidak sanggup. Kalau kita lihat berita, mengapa bisa mereka gelap? Ada yang bunuh diri, ada yang menabrakkan diri, ada yang naik ke tower, ada yang minum obat, berbagai macam. Dan ada juga yang mengatakan, beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, saya menyampaikan doa penghiburan di duka. Jadi dia mengatakan, kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga, bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dia bertanya begini, kalau di surga itu pasti ada kaplingan, karena prosesnya itu saya menyampaikan kepada firman Tuhan. Sesudah itu kami duduk di depan rumah ngobrol-ngobrol, udah selesai doa penghiburan. Dia ngomong begini, ini orang ini juga saya kenal, masih satu kampung dengan saya, orang Minas. Pak Sony, kalau saya dengar itu di surga itu banyak kaplingan. Aku bilang benar. Dan di surga itu pasti bagus-bagus rumahnya. Saya bilang benar. Tapi saya tidak pernah ke surga. Tetapi ceritanya melalui Alkitab yang saya tahu. Saya menyampaikan ke beliau ini. Di surga itu pasti lantainya emas, permata dan berlian dan lain sebagainya. Itu hanya lantainya. Di surga itu tidak ada yang menangis kesedihan. Hanya bersorak-sorai memuji Tuhan. Nah, saya sampaikan ke dia begini. Untuk mendapatkan rumah yang bagus, imanmu dan perbuatanmu kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan kamu. Sehingga kamu mendapat rumah yang bagus itu. Nah, saya tanya ke dia, mulai pada saat ini, selama kamu masih ada, belum dipanggil Tuhan Yesus, apakah perbuatan kamu yang kamu berikan kepada Tuhan Yesus? Apakah kamu tiap hari memberikan kepada Yesus satu bungkus rokok? Mereknya apa? Surya 16, ada mereknya menara hijau atau menara merah. Apakah setiap hari kamu memberikan minuman yang terbaik menurut kamu? Anggur merah, bir, whisky. Apalagi kamu berikan terbaik? Ya, kamu memberikan stinglia supaya rumah kamu bagus di surga. Apalagi yang kamu kasih? Apakah kamu memberikan kartu remi supaya kamu di surga bagus atap rumahnya? Banyak saya sampaikan ke dia mengenai perbuatannya. Karena orang ini adalah memang orangnya menurut pandangan kita sebagai manusia, ya orangnya nggak benar, tapi itu ke pandangan kita, tapi pandangan Tuhan berbeda. Sesudah saya menyampaikan begitu, dia merenung. Saya ngomong ke dia,
Di dalam Alkitab ada satu janda yang miskin, tetapi tiap hari hanya dia menangis, berlutut, dan memuji Tuhan. Kalau dihitung itu mungkin berapa ember atau drum air matanya. Ada berapa tahun. Kalau kalian sama-sama bangun rumah, mana yang lebih bagus ya? Sementara dia memberikan satu persembahannya untuk Tuhan. Ya kalau uang sekarang paling kecil itu uangnya lah 100 rupiah logam. Nah, sesudah itu kamu lihatlah bangunan apa yang kamu kasih kepada Tuhan, perbuatan kamu. Dan pada saat ini Tuhan Yesus datang. Dia mau lihat rumah-rumah kalian. Dia lewat di depan rumah kamu. Karena kamu minta tadi rumah kamu maunya sebelah depan. Mau lewat. Dia lihat rumah kamu sangat bagus. Dindingnya penuh rokok. Dindingnya, tiangnya biliar. Atapnya aja kartu remi. Minumannya aja bukan air putih lagi. Sudah anggur merah, whisky, bir. Kamu lagi hobi di karaoke, kamu kirim lagi speaker sama sound yang bagus-bagus lagi ke surga. Tahu-tahu Tuhan bilang, sekarang saya sudah tahu kalian bangun rumah di sini, tetapi saya mau uji rumah mana yang bagus yang tahan sama api. Tuhanlah menguji, dibakar dan kasih api. Siapa yang bertahan? Akhirnya bapak ini diam aja. Pastilah rumah dia cepat hangus karena apa isinya? Rokok, minuman, macam-macam. Tapi yang janda yang miskin ini tidak terbakar karena yang dia taburkan adalah air mata. Dia persembahkan terbaik, hanya uang logam. Itulah ya kehidupan kita, Bapak Ibu. Sudah dia bertanya, akhirnya dia merenung. Cuma saya bilang begini, untuk mau masuk ke surga itu saya tidak bisa menyatakan saya, tetapi hanya iman dan perbuatanmu sehingga kau bisa masuk di surga. Karena kalau dia menyatakan kalau sudah meninggal kita selesai semua masalah, saya ngomong begini, kalau menurut saya tidak selesai masalah kalau sudah meninggal. Ada satu pertanyaan, apakah kamu masuk ke surga atau di neraka? Belum lagi kamu bertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat lagi masih kamu hidup. Akhirnya dia ngomong ke saya, berarti masih ada kesempatan buat saya. Ya lakukanlah sesuai dengan imanmu. Bagaimana kita bersinar di dalam kehidupan kita, di dalam kegelapan? Ya, ada satu realita kehidupan Bapak Ibu. Hidup tidak selalu mudah. Banyak masalah kehidupan, beban ekonomi. Ya, di mana pada saat ini kalau kita mengenai ekonomi, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, di mana dolar sekarang tembus 17.000 sekian. Ya, pasti ekonomi kita sebagai anak-anak Tuhan kita tetap berdoa. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya, tahun 98 hanya dolar sampai 20.000, ya kita sudah krisis. Di mana-mana kerusuhan, tapi kita berdoa buat negara kita Indonesia lah biar tetap diberkati. Ya, amin. Masalah datang silih berganti. Kadang kita masalah setiap hari datang. Kita sakit, masalah dalam pekerjaan, masalah hubungan suami istri, masalah dalam perjalanan, semua silih berganti. Dan itu semuanya Bapak Ibu realita kehidupan yang harus kita alami. Tidak bisa kita alami karena kita masih hidup. Hati sering gelisah dan takut. Kadang-kadang kehidupan kita selalu dihantui oleh ketakutan, diintimidasi oleh iblis. Kecemasan sering terganggu. Tetapi kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita semua pernah merasakan gelap. Kita semua di sini pernah mengalami dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ini titik mula untuk mencari terang. Ini adalah awal Bapak Ibu. Nah, dalam kehidupan ini kadang kegelapan dalam hati ini tidak kelihatan. Diam-diam. Kalau kita lihat di luar gampang, kalau cemburu macam-macam. Tapi kalau di dalam hati susah Bapak Ibu. Ada amarah, dendam, kedengkian. Itulah yang melukai hati kita kepada Tuhan. Ya,
karena pikiran terus-menerus hal yang tidak baik. Ya, supaya kita balas dendam macam-macam. Dan itu memutus hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga gelap itu selalu menggerogoti kita setiap hari. Tapi hati kita juga butuh terang. Bukan sekadar solusi di luar. Kita harus mencari terang. Kita mau melangkah. Janganlah kita melangkah terus di dalam gelap. Kalau kita berjalan di dalam gelap, kalau dimatikan lampu ini, coba Bapak Ibu kalau berjalan mati lampu, kita tidak tahu mana bangku, mana depan. Ya, kalau Tuhan menuntut kita ada satu lampu aja, ya pasti kita tahu arah kita. Ya, kalau kita masuk ke jurang, masih mending jurangnya kalau tidak dalam. Kalau jurang kehancuran bagaimana? Tidak bisa balik lagi. Ya, tapi untunglah Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Akar masalah dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita lihat pohon ini, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak ini pohon ini bisa berbuah, pasti bisa berbuah. Tapi buahnya tidak baik. Iya. Buahnya apa? Pasti keinginan daging. Ya, apa di situ bohong, percabulan dan lain sebagainya. Nah, mengapa bisa berbuah di situ? Karena dia punya akar. Nutrisi yang dia terima tidak baik, sehingga tidak menghasilkan buah yang baik. Ya, dosa merusak hubungan dengan Tuhan. Bisa dilihat. Hubungan kita dengan Tuhan rusak, sehingga tidak bisa menerima nutrisi yang baik, membuat hati kita tidak tenang, membuat hati kita berjalan sendiri, kadang-kadang merasa kita sendiri. Itu harus kita perbaiki. Kalau akar kita kuat, pasti apapun masalah kita hadapi, topan angin hujan, tidak bakal kita tumbang, goyang, dan bisa juga menghasilkan buah yang baik. Mengapa kita harus perlu kepada Tuhan? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, punya otoritas yang kuat di dalam kehidupan kita, sehingga bisa kita menghasilkan buah yang baik. Kehadirannya adalah memastikan kita tidak dibiarkan sendiri dalam kegelapan. Itulah kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dia membawa kita ke dalam terang. Bisa di-next ya. Ada satu gambar, bisa di-next gambarnya paling bawah. Nah, gambar ini adalah berupa kabel atau sinyal. Nah, kalau yang bawa HP, coba diangkat HP-nya. Nah, dipastikan hidup datanya, tapi coba dimatikan datanya. Sesudah dimatikan datanya, saya mau bertanya, coba ditelepon yang Anda tuju, tidak bisa dihubungi. Apa jawabannya? Memanggil. Siapa yang dia mau panggil? Bapa di surga atau siapa? Ya, dia menyatakan tuh, Yesus, saya tidak mengenal Anda. Kan tidak terkoneksi, jaringan antara kita dengan Tuhan tidak baik. Dan keduanya, kalau kita pakai telepon seluler biasa, kalau sinyal tidak ada, apa jawabannya? Anda berada di luar jangkauan, Anda berada di luar servis area. Berarti Anda berada di luar Tuhan. Mengapa bisa begitu? Ya karena jaringan kita dengan Tuhan tidak terhubung, tidak terkoneksi. Ya, itu harus kita bangun. Yang keduanya, kalau kita punya kabel, ada lampu, kita colok. Kita colok ke induknya, ke Tuhan Yesus sendiri. Jadi begitu kita colok, adalah terang. Tapi kalau tidak mengeluarkan sinar cahaya, berarti ada gangguan di kabelnya itu. Ada dosa penghambat. Itu perlu kita koreksi. Mengapa bisa begitu ya?
tidak bisa terkoneksi semuanya. Saya juga Bapak Ibu, saya juga belajar. Kadang-kadang kita juga manusia, tidak luput dari dosa, tapi tetap kita memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Untuk tetap kita terhubung dengan Tuhan, kita harus ada doa pujian penerimaan kepada Tuhan. Ya, karena hubungan kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Kita minta Roh Kudus menuntut kita, menolong kita. Apapun pergumulan kita, mintalah tuntunan Roh Kudus supaya kita jangan salah jalan. Dan kita juga harus ke komunitas yang hidup di dalam Tuhan seperti gereja. Kalau kita tertanam satu gereja dimanapun kita berada, kalau kita tertanam di tanah yang baik, ya pasti menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau kita tertanam di gereja, di komunitas yang tidak baik, ya seperti di kafe, di mana-mana, ya pasti pergaulan kita juga kurang baik. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih lah. Kabarnya saya begini, ya memang di dalam melaksanakan itu dia bergelombang Bapak Ibu, bukan jalan tol lurus. Kadang kita naik turun, ada grafiknya. Begitulah siklus kehidupan kita. Kadang-kadang juga kita juga malas doa. Tapi kalau nggak bisa berdoa hari ini atau besok tidak berdoa, tidak Bapak Ibu. Ya memang manusia ini juga masih keinginan daging, ada siklusnya juga. Tapi tetap Roh Kuduslah minta untuk dituntun kita setiap hari. Karena terang itu dekat Allah tidak jauh dari doa membuat hubungan kita. Roh Kudus memberi kuasa dan komunitas jemaat menjadi saluran kasih-Nya. Panggilan kita hidup yang berbuah dimulai dari keputusan sederhana namun teguh. Ya, tinggalkan dosa, percaya kepada Yesus, mulai hidup yang benar. Jangan jalan sendiri, jemaat ada untuk saling menopang. Ya. Ya. Bersinarlah dalam kegelapan. Kalau kita mau bersinar Bapak Ibu, bukan berarti kita menerangi satu kecamatan, satu RW, satu kabupaten, tetapi kita bersinarlah dari mulai keluarga kita. Seperti lilin kecil ini, dari diri kita dulu bersinar. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saya sudah sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah hidup ini saya sudah menjadi terang bagi orang lain atau satu komunitas? Kita harus memulai berdoa setiap hari, ikut komunitas yang kecil. Pergumulan kita tidak sia-sia. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil menuju terang. Caranya Bapak Ibu sederhana. Bersinarlah melalui perkataan kita. Kita bersinarlah melalui jujur, tidak memfitnah dan tidak menyakiti orang lain. Kita bersinar bersikap melalui sikap rendah hati, mengampuni dan sabar. Bersinarlah melalui perbuatan, menolong sesama, peduli dan melayani, membawa damai. Dan bersinarlah melalui kasih, kekudusan, dan iman yang teguh. Kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan biarkan dunia yang gelap memadamkan terang Kristus dalam hidup kita, tetapi bersinarlah dimanapun Tuhan menempatkan kita, karena terang kecil yang bersinar bagi Tuhan dapat mengubah banyak kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat share tentang kebenaran firman yang hamba sampaikan Tuhan. Biarlah kami tetap bersinar di dalam kegelapan. Engkau yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak bisa berjalan sendiri. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kami membawa kami ke dalam yang benar, ke dalam sinar terang Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
oleh firman Tuhan. Amin. Sebentar kita yang lebih terbaik, mari kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan kau berkati hamba-Mu Tuhan, kau lindungi keluarga Tuhan, apapun yang dilakukan kau berkasi dan bentuk Bapa Tuhan, kau sediakan kami yang terbaik Bapa. Kiranya Tuhan kau berkati tangan-tangan ini yang boleh berkat memberi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada pengumuman seperti biasanya setiap hari Selasa di tempat ini ada menara doa jam 7 malam, dan hari Sabtu ada ibadah yud jam 6 sore, dan seperti biasa di minggu yang luar biasa ada 2 kali ibadah jam 9 dan jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebentar kita yang mengakhiri ibadah, kami undang untuk bangkit berdiri. pengertian kebijakan berlimpah-limpahnya, di mana kau Tuhan hamba-Mu Bapa untuk bisa melayani dan menjadi keluarga berkati yang selalu menjadi terang di mana dia berada. Tuhan, seperti keluarganya Tuhan, seperti pekerjaannya Tuhan, apapun lakukan Bapak menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat ini Tuhan, seberapa ada tempat ini, kita percaya pada tengah-tengah kami yang pernah menjadi ada Bapak hidup kami Tuhan. Ada yang selalu mengasihi Tuhan, ada yang selalu mengampuni, tapi kami nantikan berkamu kesabaran ya Tuhan. Karena kami tahu semua berkat-berkat itu akan datang kepada kami menjadi bagian kami. Kalau kami tulus melakukan gerak perintah-perintah yang berkat hidup kami. Karena kami tahu Allah itu memenuhi segala kekurangan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus. Kalau gembala yang baik, kami tidak kurang apapun juga Tuhan. Kami tidak kurang hikmat, kami tidak kurang pengetahuan, kami tidak kurang uang, kami tidak kurang apapun juga. Karena kalau gembala yang baik, Engkau menjadikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Makan, minum, pakai, Engkau telah menyediakan bagi kami, dan kami tinggal meraih dengan iman kami. Dan kami akan jadi kepada kami bangsa-bangsa, raja-raja, anak-anak roh di kekayaan bangsa-bangsa. Berkat dari segera turun atas kerajaan tempat ini kepada anak kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Ketika mereka diberkati, mereka bisa menabur untuk pembangunan sekolah minggu itu. Saya percaya Tuhan, ketika Engkau menyelesaikan ya Tuhan. Keduluan kami dari bulan ini sudah selesai semua ya Tuhan. Saya percaya kami dengan iman kami, Engkau telah menyediakan berkat kepada hidup kami. Mari saudara-saudara kita pulang ke kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima berkat kasih karunia, berkat anugerah, berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus
Bang Martin